bahwa Republik Jawa dan Sumatera adalah modal bagi kita sekalian untuk meneruskan perjuangan kita mengejar negara Indonesia. Tercapainya negara Indonesia itu entah akan terjadi kapan, entah besok, entah lusa, entah sewindu lagi, entah dua windu lagi, tetapi ia pasti tidak boleh tidak, pasti akan terjadi. Apa sebab? Saudara menanya lagi. Sebabnya ialah bahwa terbentuknya negara-negara nasional itu memang termasuk dalam tingkatan-tingkatan pertumbuhan masyarakat burgelik. Di dalam alam masyarakat burgelik yang sedang subur, ada dua tendensi yang nyata dan terang. Pertama, tendensi bergabungnya negara-negara kecil menjadi negara-negara besar. Kedua, tendensi terjadinya segala macam perhubungan antara negara-negara dan bangsa-bangsa. Yang pertama, tendensi terbangunnya negara-negara nasional. Yang kedua, tendensi terhapusnya batas-batas nasional. Yang pertama terjadinya ialah pada waktu kapitalisme hendak menyubur. Yang kedua terjadinya ialah bila mana kapitalisme telah jadi subur. Kapan negara-negara kecil di Jermania, Prusen, Saxon, Bayern, dan lain-lain sebagainya? Kapan negara-negara kecil itu digabungkan menjadi negara nasional Jermania dan Raja Prusen dijadikan kaisarnya? Pada tahun 1871, tatkala kapitalisme di Jerman hendak menaik. Kapan negara-negara kecil di Italia di bawah pimpinan Manzini, Garibaldi, Cavour digabungkan menjadi negara nasional Italia? Pada kira-kira waktu itu pula, tatkala kapitalisme di Italia hendak menyubur. Kapan daimyo Jepang menyerahkan negara-negara kecil kepada Meiji Tenno sehingga terbangun Dainippon Teigoku pada waktu imperialisme Jepang hendak berkembang. Demikian pula, maka di lain-lain daerah di muka bumi ini didirikanlah negara-negara nasional sebagai gelanggang usaha kapitalisme yang hendak menyubur. Negara-negara kecil yang feodal tidak dapat menjadi gelanggang penyubur itu. Negara-negara kecil itu perlu digabungkan menjadi satu agar dapat menjadi padang usaha yang mencukupi segala syarat-syarat kapitalisme nasional. Negara-negara multifeodal diluluh menjadi negara nasional, dan tatkala kapitalisme nasional itu telah terbangun, tatkala produksi di masing-masing negara telah menaik, tatkala produksi itu telah membangunkan ekspor dan impor yang membumbung tinggi, terbangunlah satu perlalu lintasan dan perdagangan internasional yang amat giat. Terlahirlah satu ekonomi yang bukan lagi ekonomi nasional, tetapi ekonomi dunia. Terhapuslah pagar-pagar yang seram memisahkan negara yang satu dengan negara yang lain. Demikianlah berlaku dialektik dalam alam kapitalisme itu. Di satu pihak membangunkan negara-negara nasional, di lain pihak memecahkan batas-batas yang memisahkan antara negara-negara nasional. Dialektik ini di Indonesia pun akan berlaku. Saya tidak berkata bahwa kapitalisme nasional di Indonesia akan membumbung tinggi, tetapi negara nasional Indonesia akan terjadi. Sebab evolusi menuju kepada industrialisme, dan industrialisme membutuhkan negara nasional itu. Tetapi, apakah negara nasional Indonesia itu akan berupa negara kesatuan yang benar-benar kesatuan atau unitaristis, atau akan berupa negara kesatuan yang bersifat negara gabungan? Itu akan membuktikan sendiri di hari kemudian. Segala sesuatu akan berlaku secara proses, dan proses itu akan berlaku menuruti geraknya faktor-faktor objektif di daerah-daerah Indonesia masing-masing. Tetapi nyata sudah bahwa untuk menjadi padang usaha industrialisme, seluruh daerah Indonesia harus ekonomis menjadi satu, dan supaya ekonomis menjadi satu, maka seluruh daerah Indonesia itu politis harus menjadi satu pula. Atau lebih benar, kalau ekonomis menjadi satu, maka politis juga menjadi satu. Menilik syarat-syarat yang diperlukan untuk industrialisme, maka industrialisme itu tidak dapat berkembang
di atas daerah ekonomis di Indonesia sepulau demi sepulau. Seluruh kepulauan Indonesia membutuhkan diri satu sama lain. Seluruh kepulauan Indonesia barulah dapat menjadi satu dasar ekonomis yang kuat bagi industrialisme jika bergandengan ekonomis satu sama lain. Isi mengisi satu sama lain, bantu membantu satu sama lain. Dari manakah misalnya Jawa dapat memperoleh besi dan batu bara jika tidak dari pulau lain? Dan dari manakah Kalimantan dapat memperoleh tenaga manusia jika tidak dari Jawa? Tidak. Buat membangun industrialisme yang luas, tidak ada satu pulau di Indonesia yang dapat berdiri sendiri. Jikalau di Indonesia akan tumbuh industrialisme yang kuat, dan garis evaluasi masyarakat pasti menuju ke situ. Dan buat melaksanakan sosialisme pun dibutuhkan satu minimum industrialisme, sebagai saya terangkan tadi. Jikalau akan tumbuh di sini industrialisme yang kuat, maka Indonesia ekonomis harus menjadi satu. Dan jikalau Indonesia ekonomis harus menjadi satu, maka Indonesia politis pun pasti menjadi satu. Ini adalah salah satu kepastian, satu keharusan sosial ekonomis dan sosial politik, bukan satu lagi pengelamunan atau satu cita-cita semata-mata atau satu romantik, dan bukan pula yang orang namakan imperialisme Jawa atau imperialisme Sumatera atau imperialisme Republik. Alangkah piciknya orang yang menuduh Republik imperialisme hendak mencaplok Indonesia Timur atau menganklus Borneo Barat. Oleh karena Republik bercita-cita persatuan Indonesia, persatuan Indonesia kelak, ekonomis dan politis, adalah nol hubungannya dengan sesuatu nafsu imperialisme. Sama dengan persatuannya Pruisen dan Bayern dalam negara Jermania, atau persatuannya Texas dan California dalam negara Amerika, juga nol hubungannya dengan sesuatu nafsu imperialis. Persatuan Indonesia itu ditentukan oleh garis-garis sosial ekonomis. Malah bukan saja industrialisme yang membutuhkan persatuan Indonesia itu, perdagangan yang memperdagangkan hasil industri itu, satu anasir daripada industrialisme itu pun membutuhkan persatuan Indonesia itu. Kaum perdagangan Indonesia sudah tentu ingin mempunyai pasar sendiri yang seluas-luasnya dan sesentosa-sentosanya, ingin mempunyai home market sendiri yang tidak dikuasai oleh persaingan asing, dan pasar sendiri untuk hasil-hasil dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu ialah kepulauan Indonesia, seluruh kepulauan Indonesia. Karena itulah maka perdagangan Indonesia yang kelak dilahirkan oleh industrialisme Indonesia itu membutuhkan dan tentu ikut melaksanakan negara Indonesia itu. Ini adalah satu macam nasionalisme, nasionalisme perdagangan. Kalau Tuhan mau, tetapi satu nasionalisme yang besar pula, satu nasional yang halal. Memang menurut salah seorang pemimpin Marxis yang besar, pasarlah sekolah di mana berjuasi belajar nasionalisme yang pertama-tama. Orang-orang yang kukuh mau mengadakan negara-negara sendiri di masing-masing pulau atau di masing-masing daerah, sungguh harus kita ibai mereka atau tidak berpengetahuan tentang tendensi evolusi masyarakat, atau sengaja menjadi alat durhaka imperialisme semata-mata yang selalu menjalankan politik memecah belah. Tetapi tendensi evolusi masyarakat itu tidak dapat dipengaruhi oleh orang-orang semacam itu yang usahanya bertentangan dengan gerak anasir-anasir objektif dalam masyarakat itu. Masyarakat berjalan terus menurut hukum-hukum evolusinya sendiri. Terus negara nasional Indonesia pasti berdiri. Ya, negara nasional Indonesia pasti berdiri. Negara nasional Indonesia itu ialah proyeksi politik daripada hasrat ekonomi daripada masyarakat Indonesia. Ia adalah ujung revolusi nasional kita, yang awalnya ialah terdirinya republik. Ia belum tercapai. Revolusi nasional kita memang belum selesai. Segenap nasionalisme kita akan berkobar terus dan membinasakan, membangun terus sampai negara nasional itu tercapai. Apakah yang dinamakan negara nasionalisme kita itu? Segala macam rasa yang hebat dan mulia menjadi anasir nasionalisme kita itu. Rasa cinta tanah air yang indah dan permai, rasa cinta bangsa sendiri dan bahasa sendiri, rasa cinta kebudayaan yang telah menjadi irama jiwa sehari-hari, rasa cinta sejarah
Dahulu yang gilang gemilang, rasa cinta kepada kemerdekaan dan merasa benci kepada penjajahan. Rasa ingin hidup sederajat dan tak mau hidup terisap. Rasa bukan lagi orang Jawa atau orang Sumatera atau orang Sulawesi, tetapi orang bangsa Indonesia saja. Semua rasa-rasa itu mendidih menggelora di dalam satu kancah, menyala-nyala berkobar-kobar di dalam satu kawah yang bernama kancah dan kawahnya nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia itu mempunyai sumber-sumber, mempunyai penghidup-penghidup, dan penghidup-penghidupnya itu ialah tenaga-tenaga masyarakat atau sosial krachten yang hebat dan kuasa, dinamis dan revolusioner, tidak tertahan oleh tenaga apapun juga, meski tenaga imperialisme yang bersenjatakan tentara dan armada sekalipun. Apakah tenaga-tenaga masyarakat itu? Pertama, tenaga masyarakat yang timbul dari kalangan rakyat jelata yang bermilyun-milyun, buruh dan tani, yang oleh imperialisme turun-temurun dihisap, ditindas, dieksploitir laksana ternak, dan kini jiwanya menjadi jiwa rebeli, mau cukup bekal hidup, mau sejahtera, mau aman. Kedua, tenaga masyarakat yang timbul dari kalangan kaum perusahaan Indonesia yang oleh adanya imperialisme sama sekali kehilangan alam dan kini akan mempunyai alam. Kedua-dua tenaga masyarakat ini memberontak kepada imperialisme itu, yang satu memberontak ingin hidup, yang lain memberontak ingin berkembang. 70 miliun manusia, tua, muda, laki-laki, perempuan, boleh dikatakan tidak ada satu orang pun yang terkecuali jiwanya dalam rebeli, benci kepada penjajahan dan rindu kepada kemerdekaan. Berpuluh-puluh miliun dari antara mereka itu bangkit aktif, mengambil bambu runcing dan golok dan senapan untuk menyerang dan melawan. Berpuluh-puluh miliun lagi mengambil pacul dan martil dan tangkai pena untuk menyusun, mencipta, membangun. Destruksi dan konstruksi sedang berlaku simultan dalam satu simfoni yang maha dahsyat. Itulah nasionalisme Indonesia yang sedang menjalankan revolusi nasional, yang sedang meneruskan revolusi nasional, yang memang belum selesai, karena memang belum terbangun satu negara nasional.